Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih sama kita nih dari channel catatan Saleh. Gimana nih kabar teman-temannya semua? Baik Bang Messi. Ush, baik Bang Messi. Iya dong. Update zaman banget nih kayak. Iya dong. Kita sebagai anak muda juga harus update namanya teknologi atau sosial media gitu kan. Itu banyak ya sosial media sekarang udah berkembang banget ya, kayak. Iya benar. Sebelum kita mulai podcast kali ini, mungkin ada baiknya kita kenalan dulu kali kayak. Boleh banget dong. Harus kenal juga kan biar Betul sekali. kan kalau nggak kenal nggak saya. Betul sekali. Oke. Kakak namanya siapa nih kak? Oh iya, nama saya Saiful Anwar. Kalau kakak sendiri nama siapa? Hah? Anda nggak kenal saya? Nggak kenal sih. Seterkenal ini saya, Anda nggak kenal saya. Waduh, maaf banget sih nggak kenal. Anda mainnya kemana aja gitu loh. Apanya sekitaran rumah doang sih, nggak pernah jauh-jauh. Nggak pernah jauh-jauh. Iya. Astagfirullahaladzim, nggak pernah tuh main layang-layang gitu. Ya paling di lapangan kan. Biasanya gitu. Oh, sendiri pasti ya? Iya, Benar, pasti saya introvert gitu ya. Iya, gitu. Oke, mungkin biar perpanjang silaturahmi kita, mungkin aku kenalin diri dulu kali ya. Boleh banget. Oke, semua teman-teman semua, nama aku Fadil Raihan dari ya anggota juga nih, kita anggota juga kayak Ya. dari catatan saling gini kan. Oke, nih Kak, aku kemarin kan kepo banget nih Kak. Semalam tuh aku baca nih Kak, pas dampak dosa. Ternyata dosa itu berdampak banget sama diri kita kayak. Iya benar. Kira-kira apa gitu Kak yang bisa dampak sama kita Kak? Nah, benar banget nih Dil. Bahwasanya dosa itu juga berdampak bagi diri kita sendiri loh. Banyak kita itu rugi karena dosa itu sendiri gitu. Oh, Kak. Jadi karena dosa itu berdampak pada diri kita sendiri, kita juga harus bisa mengetahui apa sih sebenarnya dampak-dampak yang termasuk dari dosa ini. Nah, lo tau nggak nih? Oh, mau tahu dong Kak. Kan aku udah kepo Kak. Kirain cuma nanya doang. Enggak dong. Iya, boleh. Boleh dong. Oh iya. Yang pertama itu ada hirmanul ilmi atau terhalangnya dari ilmu. Banyak kita belajar, kita menghafal, tapi kok nggak masuk-masuk ya? Oh gitu. Iya. Oh itu ternyata berpengaruh Kak? Iya, itu tuh dampak dosa. Kenapa? Karena ilmu itu adalah cahaya. Oh. Dan maksiat itu adalah kegelapan. Jadi kalau misalnya kita hafalan nggak masuk-masuk, kita belajar nggak masuk-masuk, itu tuh karena dosa loh. Oh, jadi Iya. kalau dari penonton kalian semua nih ya, misal Anda sudah frustasi, kenapa ilmu saya tidak bisa masuk, hafalannya tidak bisa masuk, atau Anda mungkin penuh pintar atau bodoh aja sekalian kali kayak, itu mungkin bisa karena dosa ya kayak. Iya. Astaga. Soalnya juga sesuai dengan syair Imam Syafi'i ini. Oh ada syairnya. Iya, syair Imam Syafi'i itu yaitu aku mengadu kepada guruku yaitu Syekh Waki Jadi? akan buruknya hafalanku. Lalu guruku menyuruhku tinggalkan maksiat. Ilmu itu adalah cahaya yang nggak bakal masuk kalau misalnya cahaya itu terhalang sama hati yang gelap atau maksiat gitu. Oh. Nah, jika hati yang gelap, maka kita akan terhalang dari cahaya itu. Cahaya itu apa aja sih? Cahaya itu ada 3 definisinya. Yang pertama ada hidayah, yang kedua ada taufik, dan yang ketiga adalah tajri Allah gitu. Oh. Iya. Jadi dosa itu seberpengaruh itu kayak. Iya. Tentu kayak jendela terus terhalang sama benteng cahayanya itu. Benar banget loh teman-teman. Dosanya dosa itu berpengaruh sama terhalangnya ilmu. Terus juga ada nih menurut juru Al-Quran yaitu Abdullah bin Abbas. Oke. Itu ketaatan itu melahirkan cahaya pada muka dan hati, kelapangan rezeki, kekuatan badan dan disegani oleh semua makhluk. Nah, kebalikannya tuh fal maksiat itu tuh melahirkan kegelapan pada wajah dan hati. Terus lemahnya badan, sempitnya rezeki dan dibenci setiap makhluknya gitu. Oh, berpengaruh sama muka kayak. Benar. Mungkin untuk Anda sekian penonton semua, mungkin Anda sudah berusaha untuk membuat sabun cuci muka, Iya. skincare, tapi tidak berpengaruh. Mungkin Anda bisa introspeksi diri. Mungkin ada banyak benar, mungkin aja ini salah satu dari dampak dosa itu sendiri gitu. Bukan kita mulus terus tapi kita punya dosa, itu lihat orang tuh kayak kok gelap gitu, karena hatinya juga itu gelap. Oh, jadi orang tuh tidak tertarik dengan muka kita gitu. Iya, benar. Oh, gitu. Selain itu apalagi Kak? Iya, kan tadi salah satunya adalah sempitnya rezeki gitu. Tapi dengan menurut riwayat Ahmad, nah itu inna rozulu la yuharrimu rizqo in bizambi yusibu. Yang artinya seseorang akan terhalang dengan rezeki akibat dosa yang dilakukannya atau diperbuatnya gitu.
Jadi misalnya nih kak, kita udah berusaha nih sekuat kita semaksimal kita nih kak, kita udah bolak-balik sana bolak-balik sini, tapi kita merasa rezeki kita tuh masih kurang. Salah satunya penyebabnya dosa kayak. Iya, itu bisa jadi loh dampak-dampak dari dosa. Makanya kalau misalnya kita merasa sempit, kok rezeki saya di sini-sini aja gitu. Pertama-tama itu kita harus bersyukur gitu. Nah, terus mungkin juga itu kita harus introspeksi diri bahwasanya oh ternyata jangan-jangan ini tuh dampak dari dosa yang pernah saya lakukan gitu. Jangan malah menyalahkan Allah gitu, malah meminta yang lebih-lebih padahal diri kita sendiri nggak introspeksi diri gitu. Bahwasanya kita melakukan dosa. Itu sih. Oh bisa, jadi misalnya nih kak, jadi salah satu kunci untuk termudahnya rezeki kita yang kita dapatkan, itu salah satunya itu kita bertobat sama Allah. Iya, benar banget. Gitu, supaya menghilangkan dosa-dosa. Iya, soalnya rezeki juga itu ada 3 loh definisinya. Oh, ada lagi definisinya. Iya, Oh boleh tuh kak. iya, rezeki itu ada 3 definisinya. Yang pertama itu madmunun, yang artinya yang sudah dijamin. Bahwasanya rezeki itu udah dijamin, setiap orang itu pasti punya jaminan rezekinya. Ini Fadli punya rezekinya, saya punya rezekinya. Lain halnya semuanya juga punya rezekinya gitu. Jadi pertama itu definisi rezeki itu yang sudah terjamin. Yang kedua itu maksumun atau yang sudah dibagi habis. Jadi seseorang itu rezekinya ini misalnya dia rezeki segitu, berarti itu sudah habis rezekinya atau sudah dibagi habis untuk orang itu sendiri gitu. Oh gitu kak. Iya, dan yang selanjutnya adalah mamlukun, yaitu kepemilikan atau aset. Nah, Aset. iya, setiap orang kan punya aset. Masa zaman sekarang kita nggak punya aset ya kan? Iya betul. Di mana-mana udah ada saham gitu kan. Pasti itu juga termasuk. Ibaratnya kalau kita udah nggak ada dosa, itu tuh aset juga buat diri kita sendiri gitu. Jadi bisa juga nih pak rezeki datang ke kita karena ibaratnya kita itu aset. Gitu. Oh karena kita aset, jadi salah satu penyebab itu karena kita aset kayak. Nah, dan ada yang terakhir nih. Oh terakhir itu. Atau enggak? Kayaknya ini kayak keren banget kak. Benar, yang terakhir itu adalah maudun atau rezeki orang bertakwa. Nah, kalau misalnya kita bertakwa, kita udah menyalahkan dosa-dosa yang ada di hati, atau kita udah introspeksi diri kita, nah kita juga bisa nih dapat rezeki yang keempat, yaitu rezeki orang yang bertakwa gitu. Gitu. Berarti dengan kita bertakwa sama Allah Subhanahu wa taala, dengan kita terus melakukan sholat, Iya, doa, tahajud, sholat duha, itu bisa menjadi faktor rezeki kita itu datang kepada kita. kita juga bisa loh mendapatkan rezeki atas menuntut ilmu yang seperti yang tadi lo bilang kan. Kalau misalnya kita menuntut ilmu juga kita pasti ada rezekinya. Betul sekali, betul. Menuntut ilmu kan kita melebarkan pandangan kita atau wawasan kita terhadap dunia kan. Berarti kita lebih tahu, oh kita kalau kayak gini hasilnya apa ya gitu. Sebab akibatnya kita udah nggak tahu sendiri gitu. Kalau misalnya Kita nentuin. dan itu juga bisa termasuk yang keempat tadi tuh, rezeki orang bertakwa. Rezeki orang bertakwa. Iya. Terus gitu banget kayak berarti tadi aku rangkum nih kayak. Iya. Berarti yang pertama nih terhalangnya ilmu. Yang kedua rezeki. Terus yang ketiga terhalang dari Nah, mau tahu nggak yang ketiga nih? Apa tuh? Nah, yang ketiga itu ada budu minallah atau jauh dari Allah. Bahaya banget gak sih? dan dari Allah. Iya. Kalau misalnya kita merasa diri kita kok kita merasa jauh dari Allah ya, terus kayak waduh kita kayak gini-gini aja, kayaknya ini nggak ada apa-apa gitu. Padahal itu juga karena terhalang atau dampak dari dosa itu sendiri gitu. Kita jauh dari Allah tuh karena dosa loh gitu. Ya kadang-kadang kalau misalnya orang melakukan sesuatu tapi dia kayak mau membanggakan diri sendiri padahal itu adalah bantuan Allah, itu bisa termasuk loh. Itu orang jauh dari Allah. Oh itu bisa termasuk kak. Iya, dia bergantung pada makhluk, ibaratnya kayak gitu. Padahal bahwasanya nggak ada tuh seseorang yang bisa bergantung pada makhluk. Semua orang atau makhluk yang ada di dunia atau itu tuh harus bergantung kepada Allah gitu. Makanya kalau misalnya kita bergantung pada makhluk, berarti itu kita jauh dari Allah. Oh berarti kalau kita mau dapat rezeki yang lebih atau kita mau mendapat sesuatu yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, Iya, salah satu faktor utamanya yang harus kita tempuh yaitu kita bertaubat. dekatkan diri kepada Allah juga Iya, kayak. benar, harus bertaubat juga sih gitu teman. Supaya dosa-dosa yang kita lakukan itu hilang atau berkurang gitu. Dan merasa diri kita, oh kita udah mulai dekat sama Allah gitu. Itu kayak apa lagi kita apa gimana? Ih, masih ada loh. Masih ada lagi. Iya. Berarti banyak banget kayak nih kak. Banyak. Ken, lanjut kak. Nah, Kepo banget kak. ada yang ketiga nih atau keempat ya, Oke. yaitu
tazraun amsalaha, atau menimbulkan dosa yang baru. Itu. Menimbulkan dosa yang baru. Iya, kan biasanya kalau kita punya dosa nih, kita kadang-kadang kan menutupi dosa itu dengan dosa yang baru, atau supaya orang lain tuh nggak tahu tuh kalau kita tuh punya dosa itu loh, terus kita nutupi sama dosa yang baru gitu. Berarti sistemnya kayak gali lubang tutup lubang gitu kan? Iya benar. Betul. Pak. Terus juga iblis dalam menggoda manusia itu tuh menggunakan teknik, yaitu kita supaya secara halus nih bahwasanya kita perlahan dosa kecil, contohnya udah di puncak aja tuh. Nah itu tuh yang harus bahaya gitu, karena dosa kecil itu emang gak berasa gitu, ibaratnya kalau kayak kita kayak pandangan itu kayak berbohong, terus juga gibah, itu kan kita lakuin setiap hari kan, itu kan dosa kecil. Tapi kalau kita lakuin terus-terusan kan lama-lama pasti besar dong. Gitu ibaratnya gitu. Kita tahu kan pasir di pantai kan, tahu kan kalau misalnya kita bikin rumah-rumahan istana gitu kan. Nah itu kan kita dari sebongkah pasir itu dulu kan. Terus kita rangkai tiba-tiba jadi istana gitu. Nah halnya sama kayak iblis itu, menggoda manusianya lewat perlahan-lahan gitu, dikit, contohnya udah gede banget gitu. Jadi kita misalnya nih ngeset, jadi iblis itu aja menggoda kita itu aja ada tekniknya ya. Iya ada tekniknya loh. Pinter juga sih iblisnya. Iya. Jadi supaya nanti tuh si manusianya atau kitanya sendiri tuh merasa oh kita hatinya udah kebal nih atau udah mati hatinya. Nah jadinya kalau udah kayak gitu dia tuh nggak bakal kerasa kalau dia itu udah ngalamin dosa besar gitu. Oh, jadi ternyata yang tahu hal ternak itu ada ternyata yang gibah termasuk ke sana. Iya. Jadi gibah itu juga menjadi salah satu faktor ya kayak. Jika Anda ingin rezeki Anda lancar, harap unfollow karena itu apa gibah. Hilangkan semua itu. Benar banget lah itu. Ada lagi kak apa Nah, itu kak? ada yang terakhir nih. Ini terakhir nih kak. Iya. Ini kayak. iya benar. Ini adalah orang atau dampak dosa yang sering banget kita lakuin. Yang sering banget kita lakuin. Iya, yang secara sadar bahwasanya itu sebenarnya dampak dosa loh. Tapi kebanyakan dari kita tuh nggak ngerasa bahwa ini dampak dosa gitu. Jadi kita ngelakuinnya secara senang aja, tapi secara Iya. kita gak melakukan itu kayak. Yang terakhir ini atau yang kelima adalah wululu fil ardi, yaitu ditenggelamkan dalam pusaran kedalaman bumi. Maksudnya gimana tuh kak? Tuh maksudnya itu kita terlena nih sama dunia ini atau bumi ini. Kita nggak mau ngelakuin ibadah. Ya udah kita masih bergelut aja sama bumi atau dunia ini. Kita nggak benar-benar bahwasanya bahwa akhir itu ada kan. Nah kita tuh nggak ngerasain itu gitu. Ya udah bahwasanya dunia gitu. Nah itu tuh termasuk dampak dari dosa itu sendiri gitu, bahwasanya dia nggak memikirkan akhirat gitu. Dari saking seringnya untuk mengejar hak dunia, kita lupa ibadah, Iya. sholat, lupa ibadah yang lain, sedangkan yang lain itu ternyata salah ya kayak. Iya, orang seperti itu tuh atau model itu tuh adalah cuman mengulang apa yang dia lakukan setiap hari, misalnya iya itu tidur makan terus kerja, tidur makan terus kerja kayak gitu. Itu tuh hari gitu-gitu aja sih kita kayak. benar bahwasanya dia tuh nggak paham bahwasanya itu bisa termasuk dosa gitu kalau dia nggak melakukan ibadah gitu. Karena banyak sekali nih kalau misalnya kita udah terlena sama pekerjaan, sama dunia, ibadah tuh pasti sepelein gitu. Makanya bahwasanya itu tuh juga termasuk dampak dosa dan bakal merembet ke semuanya gitu. Kayak hal yang tadi, terhalang dari ilmu, terus sempitnya rezekinya gitu-gitu aja, jauh dari Allah gitu. Terus juga menimbulkan dosa-dosa yang baru. Itu tuh pertama itu ya dari sini gitu, karena dia melakukan hal yang berulang aja, nggak beribadah, jadi kan malas ke semuanya ya. Betul. Iya, jadi Nah udah capek mengejar dunia nih kak, udahlah nanti ditunda, lama-lama hilang deh kayak. bener banget. Jadi fokus aja ke pekerjaannya gitu, tanpa mengetahui bahwasanya oh itu termasuk dosa loh gitu. Kalau kita nggak memikirkan Allah juga atau akhirat juga gitu loh. Jadi secara sadar kita melakukan itu, tapi itu ternyata dampaknya besar banget ya. Bener gitu ya. Nah Berarti kalau kayak gini harus cepet-cepet tobat ya kan. iya bener banget, kita harus bisa bertobat, kita harus meminta ampun kepada Allah gitu, bahwasanya dampak dosa tuh sedahsyat itu loh gitu. Iya bener banget. Tapi yang terakhir itu kak, yang paling kayak wow gitu untuk Iya. hati aku banget itu. Karena itu kan aktivitas kita sehari-hari kayak
kita melakukan itu tiap hari. Benar yang tadi kakak bilang dan mengulang-ulang. Tapi kan kita nggak sadar nih kita harus perlu ibadah juga. Iya. Aduh ya udah deh kak, aku habis nih mau cepet-cepet tobat ya kayak. Bener banget ini lagi besar-besaran nih kayak. Iya benar, lagi penghapusan dosa nih. Jadi bisa nih kita mulai dari sekarang kan lagi Ramadan juga gitu. Jadi kita perlahan lah gitu. Apalagi inget loh, dikit lagi udah mau masuk, udah nuzul Quran juga. Ya kan, terus juga udah mulai qadar. Yang tadi loh gitu, saya itu ada 3 loh. Ada hidayah, taufik, sama tajil Allah gitu kan. Kali aja pas itu qadar kita dapatkan hidayah dari Allah kan, cahaya dari Allah. Siapa yang ada mana aja kan. benar kayak gitu, bahwasanya ya udah karena lagi event besar-besar penghapusan dosa ya kan kita juga udah tahu ya benar. Dampak dosa juga kita udah tahu ya, buat apa lagi nunda-nunda, kita gasnya aja ya kan kalau kata paksis kan. Bos. Benar Sekali. Ya udah deh kak, abis ini aku mau tobat-tobat deh kak ya. iya Ini kan kebetulan malam sahur ya kayak. benar Lagi sahur kan pasti momennya sama sholat tahajud juga nih, sholat tobat juga nih kayak. Aku juga nanti mau tobat deh kak. Ya udah, itu sih kak yang saya aku kepoin nih kak. Aku udah dapat banget nih manfaatnya. Iya benar nih kak. Udah, makasih banyak kak ya. iya emang kita sama-sama belajar juga buat teman-teman juga itu sama-sama menjadi acuan diri bahwasanya dampak-dampak dosa itu ada loh, dan ternyata hal-hal yang kita lakukan setiap hari juga termasuk dari dampak-dampak dosa gitu. Iya kak, betul sekali. Betul kan? Nah nih kak, Ya gitu. makasih banyak nih kak. Pokoknya makasih banyak juga. Ini udah sharing bincang-bincang kan? Senang banget ya, Iya. suatu kehormatan kali bisa berdiskusi dengan anda, diskus menambah ilmu sekali nih kak. Iya sama-sama juga. Terima kasih juga nih sama penonton juga nih kak. Terima kasih nonton kita sampai akhir ya. Kurang lebih mohon maaf nih dari kita kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye.